Saya hanya mengamati, bukan karena kecewa, tetapi karena sudah paham. Beberapa hal memang ditakdirkan untuk berubah arah jika idealisme itu menguap di antara beton. Mungkin memang sudah waktunya begitu. Halo, ketemu lagi dengan Lian Lubis, Kontemplasi Jaya Sakti TV. Saya akan bacakan salah satu esai yang saya tulis kemarin ya. Judulnya DNA yang menguap di antara beton. Tentang ITB, PIK 2, dan sebuah janji yang mungkin sudah kadaluarsa. Lian Lubis, alumni ITB. Saya pernah berdiri di depan gerbang kampus itu bertahun-tahun. Sebagai mahasiswa S1 yang ingin paham dunia, dan sebagai mahasiswa S2 yang masih percaya ilmu bisa berpihak. Tetapi semua itu cerita lama. ITB sudah berubah dan saya juga. Kini saya membaca kabar ITB menjalin kerjasama dengan PIK 2. Dan reaksi saya tidak terkejut. PIK 2 adalah simbol dari apa yang sedang dan akan terus terjadi di negeri ini. Penguasaan ruang oleh modal besar. Kota-kota palsu yang dibangun di atas tanah yang dibeli murah dan dijual mahal. Dan ITB, sebuah institusi yang dulu pernah idealisme, masuk ke dalamnya. Bukan sebagai penanya, tapi sebagai partisipan. Mungkin itu bagian dari evolusinya, atau mungkin hanya bagian dari keharusan bertahan di dunia yang tidak lagi bisa ditafsir pakai diktat moral. PIK 2 dari laut menjadi lahan, menjadi laba. Tidak ada yang mengejutkan dari kerjasama ini. PIK 2 bukan lokasi suci, bukan juga tempat haram. Ia hanya ruang yang dimenangkan oleh kapital. Dan kampus masuk ke sana karena ruang akademik mungkin perlu sponsor. Apakah itu salah? Tergantung siapa yang bicara. Tetapi jujur saja, saya tidak dalam posisi untuk menghakimi. Karena kampus bukan lagi tempat saya berpijak. Dan idealisme itu, sekeras apapun dulu kami jaga, hari ini sudah jadi arsip, tersimpan di memori, tidak lagi berfungsi sebagai kompas. ITB dan dunia yang bergerak tanpa kita. Saya atau kami, para alumni lama, mungkin ingin kampus tetap menjadi tempat belajar tentang keberpihakan, tentang rakyat, tentang nurani. Tetapi dunia tidak menunggu kami. ITB tidak dibangun untuk nostalgia. Ia harus bertahan, beradaptasi, relevan, dengan atau tanpa nilai yang dulu kami anggap mutlak. Apakah mahasiswa hari ini akan belajar di kampus yang dikelilingi mall, danau buatan, serta restoran fine dining? Mungkin, dan mungkin mereka juga tidak peduli. Kami yang tak lagi dibutuhkan. Kami mungkin akan diminta menyumbang saat reuni. Mungkin akan dihubungi pada saat ada kampanye dana abadi. Tapi suara kami bukan prioritas. Dan sejujurnya, saya juga tidak terlalu keberatan. Karena kampus itu telah menjadi entitas yang lain. Bukan lagi rumah, tetapi bangunan yang sedang menyesuaikan diri dengan pasar. Epilog satirnya. Gajah yang belajar terbang. Dulu lambangnya gajah, tenang, kuat, dan setia pada bumi. Kini ia mulai bersayap. Untuk tidak mengatakannya naga. Bukan karena ingin, tetapi karena dipaksa terbang oleh arah angin. Belalainya masih panjang, tetapi nadanya sudah berubah.
bukan lagi suara dari bawah pohon rindang, tetapi gema dari podium yang disponsori. Apakah itu buruk? Mungkin, mungkin juga tidak. Yang pasti itu nyata. Alumni yang kini jadi penonton. Saya pernah bangga, tetapi sekarang saya hanya mengamati. Bukan karena kecewa, tapi karena sudah paham. Beberapa hal memang ditakdirkan untuk berubah arah. Jika idealisme itu menguap di antara beton, mungkin memang sudah waktunya begitu. Bandung, 29 Juni 2025. Saya Lian Lubis, alumni ITB.